Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more an independent Palestine. But we must also every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard. Thank you very much. Peace now. Peace immediately. We need. Di forum dunia, suasana mendadak hening ketika Presiden Indonesia Prabowo Subianto berdiri dengan nada tegas yang membuat para pemimpin dunia terkejut. Tidak ada kalimat penuh puja-puji atau sekadar jargon manis. Prabowo justru menyalakan bara baru di tengah forum. Ia menyatakan bahwa Indonesia yang selama ini disebut sebagai macan Asia tertidur, kini siap bangkit dengan membawa misi besar mengawal Palestina menuju pintu kemerdekaannya. Janji yang ia ucapkan bukan sekadar retorika kosong. Dengan suara lantang, ia mengumumkan rencana mengerahkan 20.000 pasukan untuk diterjunkan langsung ke tanah Palestina jika situasi menuntut. Sontak, deklarasi ini mengguncang ruang sidang dan langsung menjadi sorotan utama media internasional. An independent Palestine, but we must also recognize. Di panggung megah sidang Majelis Umum PBB, sebuah pernyataan mengejutkan lahir dari mulut Presiden Prabowo Subianto. Dengan nada yang tak tergoyahkan, ia mengumumkan bila Dewan Keamanan dan Majelis Agung mengizinkan, Indonesia siap mengirimkan 20.000 bahkan lebih putra-putri terbaiknya untuk menjaga keamanan Gaza. Kalimat itu menghentak para hadirin, mengguncang aula yang biasanya dipenuhi pidato formal tanpa greget. Dan momen ini menjadi semakin bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Presiden Indonesia kembali berdiri di podium paling bergengsi dunia. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more. Tentu masih ada yang mencibir. Ada yang menilai ucapannya hanya retorika, tidak lebih dari simbol yang tak akan mengubah nasib Palestina. Namun fakta berbicara lain. Prabowo hadir sebagai pembicara ketiga dari 150 negara, sebuah posisi yang penuh makna. Itu sinyal bahwa Indonesia tidak datang sekadar numpang bicara. Indonesia datang dengan posisi inti, bagian dari lingkaran kecil negara-negara yang berani mengawal perjuangan Palestina untuk meraih hak dan keadilan atas tanah kelahiran mereka. Not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes. Dan tepat di saat pidatonya mencapai titik krusial, ketika ia menyinggung rencana mengirimkan 20.000 pasukan Garuda ke Gaza, tiba-tiba mikrofon di depannya mati. Suasana berubah hening. Sebuah insiden yang tampak sepele, namun syarat makna. Anehnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya berbicara mulus tanpa gangguan sedikit pun. Pertanyaan pun meledak di benak banyak orang. Apakah suara seorang Presiden Indonesia dianggap terlalu berbahaya? Apakah ada pihak yang gentar dengan bayangan ribuan pasukan Garuda meruntuhkan kepentingan yang mereka pertahankan? To provide peacekeeping forces. Namun Prabowo tidak berhenti. Ia kembali menegaskan di hadapan dunia bahwa Indonesia berdiri kokoh di sisi Palestina. Ia kembali menegaskan di hadapan dunia bahwa Indonesia berdiri kokoh di sisi Palestina. Ia menyuarakan dukungan penuh pada solusi dua negara, jalan satu-satunya untuk menutup konflik panjang Israel-Palestina dengan pengakuan timbal balik. Selama 19 menit, pidatonya membakar semangat solidaritas, menyerukan perdamaian, dan mengumandangkan dukungan tanpa syarat bagi Palestina. Di saat itulah, Nusantara kembali memperdengarkan suaranya di kancah dunia, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemain yang berani menantang arus besar sejarah. We recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Sebelum melangkah lebih jauh, satu pertanyaan besar tentu muncul di benak banyak orang. Apa sebenarnya tugas dari 20.000 pasukan yang dijanjikan Indonesia untuk Gaza? Apakah mereka akan bergabung dengan Hamas, lalu mengangkat senjata melawan Israel? Jawabannya jelas tidak.
Sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi perdamaian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa puluhan ribu tentara itu akan dikirim sebagai pasukan penjaga perdamaian, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan kesepakatan damai di masa depan bisa benar-benar terwujud. Years ago, this very chamber chose to listen and uphold. Pasukan sebesar itu akan menjadi tameng hidup bagi rakyat Palestina. Mereka akan melindungi warga Gaza dari segala bentuk ancaman dan kekerasan, termasuk tindak kekerasan seksual yang kerap menghantui di tengah konflik. Lebih dari itu, kehadiran pasukan penjaga perdamaian Indonesia akan menjadi sinyal kuat, sebuah tanda nyata bahwa dunia sedang mengawasi, sehingga potensi kekerasan dapat ditekan dan dicegah sejak awal. Peran mereka tidak berhenti di situ. Para prajurit ini juga akan membantu Palestina menapaki jalan panjang dari konflik menuju perdamaian. Lewat dukungan politik, keamanan hingga bantuan teknis, mereka akan memperkuat ketahanan Palestina menghadapi gejolak di masa depan. Mereka akan ikut menegakkan kembali supremasi hukum, memastikan pemilu berlangsung bebas, sekaligus menjadi benteng bagi hak asasi manusia. Dengan penjagaan ketat yang konsisten, diharapkan Palestina akhirnya bisa merasakan kedamaian. Damai yang tidak hanya ditulis di atas kertas, tetapi dijaga oleh ribuan prajurit Nusantara yang berdiri teguh di tanah Gaza. Ada satu fakta yang jarang disorot. Indonesia bukan sekadar hadir di forum internasional, tapi sudah lama menjadi salah satu motor terbesar pasukan perdamaian dunia. Tahun 2024 saja tercatat 2.715 prajurit Nusantara berseragam biru PBB, angka yang menempatkan Indonesia di posisi ke-6 penyumbang terbesar. Kini, dengan tawaran Presiden Prabowo mengirim 20.000 pasukan untuk Gaza, pertanyaan pun menyeruak. Apakah saatnya Indonesia naik tahta sebagai penyumbang nomor 1 penjaga perdamaian? Sejarah menjawab bahwa langkah ini bukan tiba-tiba. Sejak tahun 1957, Indonesia telah mengukir jejak panjang. Kontingen Garuda I dengan 599 infanteri dikirim ke Sinai, Mesir, sebagai tanda awal kesetiaan bangsa ini pada perdamaian dunia. Lebih dari 6 dekade kemudian, tradisi itu terus berlanjut. Hingga hari ini, prajurit TNI masih bertugas di Kongo sebagai bagian dari Konga 39, bukti konsistensi yang tidak terputus oleh waktu. Lalu giliran Polri ikut menorehkan pesan. Sejak tahun 1989, melalui misi UNTAC di Namibia, personil polisi Indonesia mulai hadir di garis depan perdamaian. Perjalanan itu kian melebar. Pada tahun 2008, 2 kontingen Form Police Unit dikirim ke Darfur, Sudan. Lalu pada tahun 2019, ke Republik Afrika Tengah di bawah MINUSCA. Tidak berhenti di situ. Setiap tahun, Polri juga mengirim personil individu lewat skema Individual Police Officers untuk memperkuat misi PBB. Jejak Garuda ini membentang dari Timur Tengah hingga Afrika. 1.254 personil di Lebanon, 1.044 di Republik Demokratik Kongo, 352 di Republik Afrika Tengah, 150 di Darfur, 13 di Mali, 11 di Sudan Selatan, dan 4 di Sahara Barat. Dari angka-angka itu, satu kesimpulan tak bisa dibantah. Indonesia bukan penonton dalam misi perdamaian global, melainkan aktor penting yang kehadirannya selalu terasa. Dan jika benar, 20.000 pasukan tambahan dilepas menuju Gaza, dunia akan menyaksikan bahwa Indonesia siap tampil sebagai garda terdepan, menjadikan Palestina simbol baru dari tekad dan komitmen bangsa ini. We will never forget. And today, we must never be silent. Pidato Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB yang penuh sorotan dunia
tidak berhenti pada janji mengirim 20.000 pasukan perdamaian. Ada satu pernyataan yang langsung menyalakan api kontroversi Indonesia. Katanya, siap mengakui Israel sebagai negara berdaulat, tetapi hanya jika Israel lebih dulu mengakui Palestina. Dalam kalimat yang sama, ia menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina hanya akan berarti bila diiringi jaminan keselamatan bagi Israel. Ucapan itu seketika memecah opini. Sebagian menyebutnya terobosan diplomatik yang berani, sebagian lagi menudingnya sebagai langkah yang berpotensi melukai perjuangan Gaza. We must guarantee statehood for Palestine. Bagi pihak yang pro, ini adalah kartu tawar yang jitu. Selama puluhan tahun Israel menolak memberikan ruang bagi Palestina. Dan dengan tawaran pengakuan dari Indonesia, tekanan diplomasi tiba-tiba berubah lebih tajam. Mereka percaya, hanya dengan iming-iming seperti itu, Israel bisa dipaksa membuka jalan menuju gencatan senjata. Jika tercapai, Palestina punya peluang emas meraih status negara yang sah, sesuatu yang selama ini hanya jadi mimpi panjang. Para pendukungnya menganggap manuver Prabowo bukan kelemahan, melainkan jurus cerdas yang bisa memaksa musuh berpikir ulang. אנחנו מביאים היום גם הטבות נוספות למילואימניקים שמגיע להם. Namun, bagi kubu yang menentang kata-kata Prabowo ini dianggap pukulan telak bagi hati rakyat Palestina. Bagaimana mungkin sebuah negara yang dituduh melakukan genosida dengan catatan lebih dari 63.700 korban jiwa di Gaza justru diberi janji pengakuan? Mereka menilai Israel tidak layak, tidak pantas, dan tidak berhak berdiri di atas tanah yang dirampas dengan darah. Bagi kelompok ini, wacana pengakuan hanya akan terlihat sebagai pengkhianatan. Lebih jauh muncul dugaan bahwa ucapan Prabowo mungkin saja bagian dari upaya membuka pintu dagang dengan Israel maupun Amerika Serikat, sehingga tujuan mulianya dipandang bercampur dengan kepentingan strategis lain. Terlepas dari riuh perdebatan itu, ada kenyataan yang tak bisa dibantah. Perang harus segera dihentikan. Setiap hari yang berlalu, semakin banyak nyawa yang melayang sia-sia. Gaza kini bukan hanya sekadar wilayah konflik, melainkan ladang luka kemanusiaan. Anak-anak kehilangan orang tua, keluarga tercerai-berai, dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi neraka di bawah desingan bom. Forum PBB seharusnya menjadi titik balik untuk menghentikan darah yang tumpah. Karena hanya setelah meriam benar-benar bungkam, Palestina bisa mulai bangkit dari puing-puing, membangun kembali peradaban yang porak-poranda, dan berdiri sebagai bangsa yang merdeka dengan martabat utuh.